Kita bahas apa ini, Ang? Bis kayak tempo kan emang. Kita memasak apa ya? Gitu ya. Hari ini kita mau bahas film dari buku favorit kita. Beuh, ini punyamu nih. Oh, ini. Nawila. Ya gimana, Ang? Setelah kamu baca dan nonton. Aku sebenarnya udah baca novelnya lama, udah punya novelnya juga lama. Tapi kemarin karena pulang ke Pekalongan Lebaran, aku sengaja bawa novelnya. Aku bawa novelnya di kereta, aku baca ulang biar inget lagi lah kayak gimana ceritanya, detail-detailnya segala macam. Terus pas habis Lebaran aku nonton sama keluarga. Aku penasaran kan, maksudnya gimana sih pendapat orang yang aku sudah baca novelnya kemudian nonton filmnya dengan keluargaku yang belum baca novelnya gitu, langsung nonton filmnya gitu. Ternyata habis nonton ya kita sama-sama suka sih sama filmnya, Far. Terutama aku cukup kaget ya dengan keluargaku yang biasanya nontonnya film-film horor gitu kan. Kemarin pas waktu mau nonton kan film apa gitu. Berarti keluarga kamu punya kebiasaan nonton juga ya? Ada lah. Gitu. Tapi kan kebanyakan memang sukanya pasti horor. Kan. Yeah. Kemarin kan ada film horor juga tuh. Apa? Danur. Susana. Udah 2 juta Danur ya? Kayaknya ya. Pas sekarang ini kita take video, Nawila sudah berada di angka 1 juta. 1 juta? 1 juta penonton. Oh, cakep lah. Itu keinginan doaku dengan Nyimas itu. Oh gitu. Tembus 1 juta. Minimal 1 juta lah. Udah, terus. Nah, pas aku ajak nonton film Nawila, mereka nanya, emang bagus gitu. Bagus kok tentang anak-anak gitu kan. Yang sutradaranya yang kemarin bikin film Jumbo juga. Akhirnya keluarga aku pada nonton. Ada kakakku, ada adikku, ada ponakanku juga nonton. Ya mereka suka gitu kan. Tertarik, katanya ada lucunya, ada sedihnya gitu. Kalau aku sendiri ya sama sih ya. Aku ekspektasinya cukup besar sama film ini gitu. Maksudnya kayak ketika kita nonton film dari buku yang kita suka tuh, kita pasti berharap filmnya tuh bagus juga gitu. Iya. Supaya kita nggak kecewa gitu. Karena kan kebanyakan filmnya itu nggak lebih bagus dari bukunya kan atau novelnya. Lebih buruk ya? Lebih buruk gitu. Nah, walaupun sebenarnya film medium yang berbeda, maksudnya dia menafsirkan seperti apa. Iya. Tapi masalahnya dia tafsirkan tapi jelek. Ya itu gitu kan. Makanya pas habis nonton ternyata bagus, menurutku aku puas lah nonton film Nawila ini. Puas ya? Puas. Kalau kamu gimana? Kamu katanya kan sampai nonton 2 kali loh. Soalnya nonton pertama itu kami kan janji dengan keponakan gitu ya. Janji keponakan untuk nonton, tapi dia masih ada liburan di tempat lain. Nah, kami pengen banget cepat nonton gitu. Ya kita tahu lah politik layar kita di Indonesia kan. Sedikit langsung pasti diturunin atau cari slot film yang lain gitu. Seminggu 2 minggu awal itu kunci lah. Makanya kami berharap di minggu-minggu awal ini jangan dia turun gitu. Makanya pengen cepat datang ke bioskop. Nah, kami berdua datang ke bioskop. Setelah itu di ketika keponakan sudah enggak lagi, ya sudah balik ke rumah, ya kami ajak lah nonton gitu. Dan kami senang, dan Aisyah itu keponakan kami juga menyukainya, bahkan sekarang lagunya dihafal. Itu Sikilku Isomoni. Iya. Sekarang dia udah pamer-pamer di gang-gang gitu. Aku kenapa senang dengan ini kayak keinginan pribadi aja sebenarnya. Aku pengen film-film di Indonesia punya ragam lah, khususnya masalah usia. Jadi tidak hanya horor, tidak hanya drama-drama percintaan, tapi juga ada film soal tentang anak. Kalau baik yang kartun atau animasi, dan seperti yang Nawila ini. Dan apalagi ditambah kenapa kami sangat
sangat antusias karena kami kenal dengan Mbak Reda, Ibu Reda Gaudiamo. Sebelum ini kan aku juga sempat wawancara dia podcast. Ya senang nah, Mbak Reda itu sangat friendly ya. Sangat baik sama banyak orang ini. Saya tidak pernah mendengar ada omongan jelek tentang dia gitu di lingkaran di teman-teman yang aku kenal ya. Jadi senang lah gitu. Dan saya sebenarnya punya peluang, punya keterbukaan dengan tafsiran-tafsiran. Misalnya ketika medium buku dijadikan film dan film ini mengobrak-abrik bukunya tapi lebih bagus, is okay gitu. Nah, atau ada orang juga yang mau setia dengan bukunya tapi nggak berhasil. Yeah. Nah, si Rian siapa namanya? Rian. Rian itu punya kepekaan yang luar biasa bagus. Dia bisa memindahkan visual yang kita baca ke layar gitu. Jadi benar-benar ini tinggal copy paste aja gitu ya. Dan saya kira bukan ya kita memuji Rian ya tanpa merendahkan Rian. Si Mbak Reda itu juga punya penceritaan yang bagus. Jadi bercerita sudah bagus. Jadi ketika dialihwahanakan ke itu udah clear. Jadi bahkan kan ada film, ada novel, si penulis skenario-nya ini bingung bagaimana maksudnya atau bagaimana scene-nya atau bagaimana. Ini scene tiap bab itu scene-nya sudah jelas. Nabila ngapain, teman-temannya ngapain sudah jelas. Mungkin properti-propertinya aja yang dilengkapi. Gitu sih. Kalau buat yang belum nonton nih Far, biar tahu dulu secara keseluruhan filmnya itu tentang apa sih Far? Ceritanya tentang apa gitu? Tentang Nabila dan teman-temannya. Tapi kalau macam ditanya, itu kan tidak hanya itu kan? Ya. Ya kalau aku ambil garis benangnya sebenarnya, itu dibilang jangan berbohong. Kalau aku ya, itu kan dia dimulai dari si emaknya itu bersihin rambut kan, terus dia bilang jangan berbohong seperti semakin kamu berbohong antar makan kerikil di sepatumu, agar gitu. Dan itu membuat dia gelisah kan si emaknya, ketika dia berbohong ayahnya akan datang sehingga si Nabila tidak mau ikut pergi ke kerja kereta. Tapi walaupun memang si Nabila selamat, tapi si emaknya ini gelisah. Makanya dia menyurati si paknya itu, aku memang si Nabila itu selamat tapi aku merasa bersalah karena aku berbohong ke dia. Kenapa dia merasa bersalah? Karena dia mengajarkan hal-hal yang baik kepada Nabila, tapi dia melanggar itu. Nah itu menurutku ya, secara nilai ya, pesan yang diambil dari film itu salah satu lah gitu. Kalau kamu? Aku suka karena seperti dengan novelnya, memang film ini sekira seperti Dendam Dibayar menggunakan POV anak kecil. Ya kan, sudut pandang anak kecil. Jadi kita sebagai orang dewasa menonton film ini dengan sudut pandang anak kecil gitu. Walaupun memang di filmnya ada beberapa bagian itu POV-nya bergeser ke POV mak ataupun pak waktu mereka surat-suratan. Ya kan? Berarti POV-nya bercampur lah. Tapi secara keseluruhan mayoritas itu si Nabilanya dari Nabilanya. Nah dari situ menurut aku bisa bikin kita tahu gimana sih perasaan Nawila ketika dia senang, diajak mak ke pasar terus dikasih minuman segar itu loh dari teman maknya itu orange juice itu kan. Orange. Terus ketika Nawila dapat pelihara anak ayam gitu kan, dengan kepolosannya dia ayam kuning kecil anak ayam kuning kecil. Iya. Dia senang terus sampai dia nyuri ikan punya mboknya buat dikasih ke kandang ayamnya. Itu menurutmu gitu. POV anak kecil gitu ya? POV anak kecil gitu. Karena kita setiap hari menonton film-film POV orang dewasa kan. Atau itu masih penyegaran sendiri gitu.
atau juga di kehidupan sehari-hari udah muak dengan orang dewasa ini ya? Nah, yang kedua, Far, selain itu, eh, menurutku belum banyak film Indonesia yang menggambarkan sebuah keluarga yang mencintai buku, Far. Ya Ya, kan? Di situ kan diceritakan setiap malam Nawila sebelum tidur dibacain. dibacain cerita oleh Mak gitu. Nawila suka baca buku, suka baca cerita. Padahal belum sekolah itu. Belum sekolah gitu Udah kan. bisa baca buku dia. Udah bisa baca buku. Privilege banget ini Nabila ini ya. Kemudian si Pak juga kalau pergi-pergi pulang ngasih hadiahnya itu buku gitu. Nah, buatku ini menarik karena kayak mungkin gak relate ya bagi banyak orang ya, Pak ya. Belum tentu keluarga-keluarga itu punya kebiasaan seperti itu gitu. Tapi begitu nonton Nawila, aku membayangkan, oh ternyata indah juga ya keluarga yang harmonis, kemudian semua pecinta buku, ibunya, ayahnya, anaknya gitu. Imajinasi itu menurut aku penting dihadirkan dalam film Indonesia gitu. Itu salah satu yang menarik sih kalau buat aku ya. Salah dua. Memang kalau kita saya tidak ada habis-habisnya sebenarnya menggali si Nabila ini. Aku kan sudah wawancara, pernah ngobrol dengan Mbak Reda kan. Terus juga dia sekarang barusan buat 2 hari lalu buat postingan gitu bahwa ibunya dari Sabu, salah satu pulau di NTT. Terus menyeberang pergi ke Jawa sekolah. Dia sekolah itu si Nawil si Mak itu dia injak Jawa pada SMP. Oh. Jadi dia nganggur dulu 2 tahun atau 1 tahun 2 tahun. Dia tunggu adiknya. Jadi aku ceritakan dulu ya, ini selingan itu ya. Jadi si Mak ini dunia nyata ya. Mak ini itu emaknya berarti ibunya Nabila ya, ibunya si Mbak Reda ya. Dia itu adalah anak pertama kalau nggak salah. Itu dia tidak diizinkan sekolah. Oke. Nah, sedangkan ada adiknya yang akan disekolahkan ke Jawa. Nah, si Mak ini triknya dia sangat dekat dengan adiknya. Jadi pada saat si adiknya mau pergi ke Jawa, si adiknya harus dengan kakaknya. Pada akhirnya si kakaknya ikut juga ke Salatiga. Sekolah juga? Sekolah, pada akhirnya di sekolah. Karena ikut adiknya, untuk menjaga adiknya, dia pergilah ke Jawa. Adik ini cowok ya? Adiknya cowok kalau nggak salah. Adiknya juga sekolah, dia juga sekolah. Tekniknya untuk supaya bisa sekolah, dia harus dekat dengan adiknya. Ketergantungan itulah yang membawa dia ke Salatiga. Tapi poinnya sebenarnya, kalau dia sudah pergi ke Jawa, di usia SMP, itu kalangan menengah itu di kampungnya. Jadi Mbak Reda juga sudah menikmati privilege antara Mak dengan Pak. Pak ini Chinese Aceh, Mak ini dia NTT Sabu. Ketemulah, jadi privilege antar privilege ini ketemu, lahirlah Mbak Reda. Luar biasa privilege ya. Nah, jadi emang buat teman-teman yang belum tahu, berarti memang cerita Nawila itu memang kisah nyata dari Mbak Reda sendiri. Iya, tapi aku Pak itu orang tua Mbak Reda. Iya. Nawila itu si Mbak Redanya. Tapi yang aku suka dari film ini dan dari dari buku ini, itu tidak ada based on true story, nggak ada based on true story, nggak ada. Jadi kita hanya menebak-nebak dan pada akhirnya mereka juga bilang kan Mbak Redanya ngomong bahwa ini dari orang tuanya apa semua. Tapi di bukunya tuh sudah nggak ada tuh based on true story, nggak ada. Nah, tadi aku kembali ke Nawila ya. Nawila itu real memang tadi yang kamu yang bilang tadi dari POV anak kecil apa semua. Dan itu jarang kita dapatkan bahkan bukan hanya di film, di dalam cerita buku itu sulit kita temukan. Nah, Nawila ini juga memberikan kita sudut pandang anak kecil itu, bagaimana kepolosannya, kekritisannya itu tidak lebay. Ya, lahir aja gitu. Lahir dari anak kecil ini. Ini yang membuat kemungkinan kebanyakan relate dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan apa semua, canda-candaan atau spontanitasnya itu dari anak kecil, bukan dari dewasa gitu. Kalau pas nonton itu kamu dari awal sampai akhir
tertarik atau ada bosannya gitu, Far? Sebenarnya, dan ini bukan hanya aku ternyata. Di awal-awal itu memang perkenalan tokoh terlalu lama. Nah, makanya aku bilang tadi, si Rian sebenarnya bisa memangkas di bagian awal. Perkenalannya tentang ibunya, tentang bapaknya, tentang Nabilanya, terus teman-temannya, terus tokoh keluarganya si Mbak Farida. Ini sebenarnya memang tokohnya terlalu banyak sebenarnya. Pertama, tokohnya terlalu banyak, sulit untuk memangkasnya. Tapi bisa aja, menurutku bisa aja untuk memangkasnya, untuk menghindari kebosanan itu. Di awal itu agak terlalu lama sih perkenalannya. Karena konfliknya itu sudah menegangkan konfliknya itu pada saat Sidul. Ya. Itu kan kalau macam memang itu mau klimaks kan. Di situ premisnya sebenarnya di situ. Barulah mengalir kegelisahannya si emaknya. Terus pergi kemana, ke rumah sakit apa semua. Hanya saja seingat saya nyanyinya kenapa hanya berdua? Maksudku kenapa hanya berdua? Kenapa tidak membawa juga teman-teman yang lain? Kan di cerita novelnya juga nggak bawa teman-temannya. Ya kan namanya tadi perspektif maksudnya menafsirkan dalam film itu loh maksudku kalau di Jumbo kayaknya rame itu kan. Semuanya main gitu. Saya tuh membayangkan tidak hanya dua, bukan hanya ini kan rasa bersalahnya si Mak ya kan, pergi ke rumah sakit. Sehingga nyanyilah si Nawila dengan si Dul ya. Nah, maksud saya ada satu scene juga yang nyanyi ini antara mereka ini, antara teman-temannya. Ini sih ternyata nggak ada di situ. Itu sih. Kalau aku nggak salah ingat sebenarnya itu Far memang cerita tentang si Dul yang kecelakaan itu sebenarnya kan di awal buku kan. Kemudian bab berikutnya cerita tentang Dul dirawat di rumah sakit terus kakinya diamputasi gitu kan. Nah, di filmnya cerita Dul di rumah sakit itu kan agak digeser ke belakang. Ya. Jadi nggak langsung diceritain di kondisi depan. Dulnya di depan gitu. Kalau menurut aku itu memang sengaja supaya Dul ini menjadi bagian dari klimaks ceritanya gitu. Iya. Karena setelah cerita Dul itu kan cerita kalau di novelnya ya, itu kan lebih bergeser ke keluarganya Farida. Iya. Agak malah akan flop jadinya. Jadi kurang greget gitu. Iya. Kurang greget gitu kan. Kalau taruh di depan itu gini doang terjadinya gitu kan nih. Iya. Betul, berarti si Rian tidak copy paste juga ya. Tidak. Dia ada alurnya, dia rombak juga alurnya. Karena memang buat teman-teman yang sudah baca juga mungkin tahu bahwa novel Nawila ini dia modelnya cerita berbingkai gitu ya. Jadi cerita berbingkai itu setiap bab itu tidak selalu alur yang runut gitu, dari bab 1 sampai bab akhir itu enggak seperti itu gitu. Tapi setiap bab ada cerita-cerita sendiri gitu. Misalkan bab 1 cerita awalnya tentang keluarganya dulu, siapa Ma, siapa Pak, siapa Mbo gitu kan. Saya itu malah cerita tentang Farida, keluarganya, cerita tentang Sidul, cerita tentang sekolah gitu loh. Nah, tantangannya si Rian menurut aku bagaimana menjahit cerita-cerita itu berbingkai ini jadi satu alur film gitu. Nah, itu yang kamu bilang mungkin kamu merasa bosan ya karena memang itu ada kesulitan sendiri Far ketika mengubah dari novel atau buku cerita berbingkai ini menjadi satu film dengan alur yang jelas gitu, awal, konflik dan akhir gitu kan. Ini aku potong. Aku kan baca Nawila ini, aku merasa bukan novel. Apa? Aku cerita kumpulan cerita. Kenapa terasa novel? Karena si tokoh aku yang ngomong. Jadi si Nawila ngomong apa, terus Nawila ngomong apa, dia jadi tersambung karena si tokoh aku itu sama. Aku merasa seperti itu ya. Nanti kita tanyakan bahwa Reda. Jadi kumpulan cerita atau novel gitu ya. Kalau ini buku ini berisi catatan-catatan Nawila. Jadi buku ini berisi catatan-catatan Nawila tentang dunia yang dilihat dari kacamatanya. Dia nggak bilang fiksi juga ya? Dia nggak bilang fiksi, catatan-catatan soal Nawila, tentang catatan Nawila, sudut pandangnya Nawila. Jadi sebenarnya
berarti memang si Rian itu berusaha juga mengatur alurnya, mengatur plotnya. Iya betul. Tidak sesuai dengan, tapi scene-nya sesuai. Kalau plot besarnya kan menurut aku cerita tentang Dul, ya kan? Dimana yang kamu bilang benang merah itu tentang kebohongan. Jangan berbohong. Dan berbohong. Kemudian jangan berbohong ini juga menjadi benang merah yang menyambungkan cerita ke sekolah ketika Nawila ketemu guru baru. Itu ya kan? Puncaknya di situ. Ya kan? Jadi dari cerita-cerita berbingkai tadi, Far, si Rian ini cari apa ya kira-kira biar ada benang merah semuanya. Nah, jangan berbohong itu tadi. Dapatlah jangan berbohong. Gitu. Tapi kalau secara keseluruhan cerita besarnya itu tadi tentang Dul sama Nawila masuk sekolah. Iya. Dan menurut aku justru aku kurang menikmati bagian akhirnya, Far. Yang mana itu? Yang cerita Nawila masuk sekolah. Yang pertama. Sekolah pertama. Sekolah pertama kan dia ketemu guru yang galak. Ya. Kemudian sekolah kedua ketemu guru yang baik gitu kan. Nah, aku ngerasa karakterisasi dari gurunya ini agak, guru yang galak itu ya? Kedua gurunya lah digambarkan agak apa ya, karikatural gitu, Far. Agak berlebihan gitu. Jadi guru yang awal itu galak-galak banget gitu. Terus guru yang kedua baik-baik banget gitu. Ini kan anak TK gitu kan. Mungkin kalau di SD guru galak itu lumayan umum lah ditemui gitu. Tapi kalau guru TK sih rata-rata cenderungnya baik gitu, ramah sama anak kecil gitu. Makanya adikku sempat ngomong habis nonton film kan. Menurut aku gurunya agak berlebihan karena kalau TK sih nggak berlebihan sih betul ya. Di TK kok gurunya segalak itu gitu loh. Pasti kan guru TK tahu lah namanya anak kecil pendekatannya lebih lembut dan sebagainya gitu loh. Itu aku ngerasa agak janggal gitu. Di saat itu juga aku sebenarnya inget film ini Toto-chan. Banyak sih yang ingat. Sebenarnya kan hampir sama lah karakternya anak-anak gitu kan. Dan Toto-chan juga kan cerita awalnya sama gitu. Dia awalnya ditolak di sekolah gitu kan. Kemudian dia pindah ke sekolah gerbong kereta gitu. Cuma penggambaran itu menurutku lebih enak aja gitu kalau di Toto-chan gitu ya. Gitu, lebih kayak karena Toto-channya dianggap bandel aja gitu sehingga dia nggak nyaman di sekolahnya gitu. Kalau ini kan Nawilanya kan kayak ya anak polos aja gitu, yang kritis gitu, tapi gurunya nggak bisa terima itu sehingga dia bersikap nggak cuma galak, aku bilang jahat lah gitu sama Nawila gitu. Di situ sih aku ngerasa kurang menikmati di bagian akhir cerita Nawila gitu ya. Kalau kamu nggak nikmati karena kayak karikatur banget ya? Karikatur. Kalau aku tadi itu agak boring di awal sih. Tapi kenapa aku suka gitu? Ya karena tadi itu selain bukunya menarik, bagus, warnanya juga cerah banget. Bagus warnanya ya. Kostumnya aduh itu gitu ya. Maksudku niat gitu, serius ya. Niat. Dan apa istilahnya kalau pewarnaan kayak gitu? Ya. Color palette-nya dipikirin banget gitu. Dan nggak berlebihan. Nggak berlebihan gitu. Ada orang, aku nggak terlalu suka dengan terlalu ceria seperti itu. Tapi kemarin itu aku suka warnanya terang tapi nggak mencolok. Ada pendekatan kayak fantasinya ya. Jadi kayak wah ini bahkan orang yang tidak suka cerita aja, suka visualnya doang itu kayaknya suka juga nih film ini. Gitu. Ya, aku pikir secara konsep film memang solid sih ya. Maksudnya kayak film ini tuh dibikin dengan serius dan dengan berbagai bentuk penyajian gitu. Kayak misalkan waktu Mak sama Nawila lagi cerita tentang Pak, tiba-tiba seolah ada Pak lagi di kereta. Gitu kan, ada drama-drama di belakang, bukan di kereta, di latar belakang gitu, di kapal. Di kapal kamu, jangan salah sanu loh. Ini dia mengembalikan, ini film ini tahu nggak? Mengembalikan harkat martabat Indonesia. Karena yang dia kan peduli dengan kemaritiman ini. Ngangkat isu laut. Ini isu maritim ini, isu bahari ini. Terus yang aku kaget juga ada musikalnya juga, ya kan? Nawila sama Dul nyanyi itu kan. Itu juga jadi kayak nonton film Nawila ini kaya banget lah gitu. Kaya. Ada secara emosi, ada sedihnya, ada lucunya, ada menyenangkannya gitu. Secara teknik filmnya bagus, ada musikalnya, ada
dramanya gitu, kostum segala macam detail dan disiapkan dengan sangat baik gitu. Sama satu lagi kalau kamu ngomongin isu yang mungkin belum banyak orang bahas, novela ini juga ngangkat isu disabilitas, Pak. Oh, isu yang kamu sangat dekat. Nah, gitu kan. Jadi cerita tentang si Dul yang kecelakaan gitu, kemudian kakinya diamputasi, ini menurut aku menarik gitu ya, kayak ngasih tahu ke kita kalau nggak ada yang tahu loh bahwa Kamu akan jadi disabilitas di suatu hari. Betul, apa yang dialami Dul kita nggak tahu gitu, walaupun si Mak menyesal udah berbohong gitu, Nawila juga menyesal, dia bilang kalau aku ikut mungkin aku bisa bacain simbol kereta datang, kereta lewat gitu kan, jadi si Dulnya tahu, si Dul kan nggak bisa baca Ya kan, udah sekolah tapi masih bodoh. masih bodoh gitu kan. Nah itu si Nawilanya juga sedih karena itu kan, tapi ya itu tadi gitu, menurut aku film itu ngasih tahu kalau kita nggak pernah tahu kalau setiap orang tuh bisa jadi disabilitas. Dan yang aku suka juga banyak isu sebenarnya di Nabila ini. Ceritanya itu cerita tentang si Dul itu nggak dieksplor secara berlebihan enggak norak supaya kita sedih gitu ya. Enggak norak. Menguras emosi kita, enggak gitu. Secukupnya aja, cukup manusiawi gitu. Ketika si Dul kecelakaan ya kita pasti ikut berempati. Makanya sedih gitu. Makanya saya kan nanya sama Jamal waktu di grup. Kan habis nonton dia kan, dia kan privilege dikasih dia kan. Dikasih tuh kasih ya? Nggak tahu. Nonton awal lah. Nonton awal lah. Kita kan bukan orang dekat dengan. Jadi aku tanya, ada drama-dramanya enggak? Maksudnya drama noraknya. Dia bilang enggak, kata Jamal, sesuai dengan bukunya gitu. Aku tambah semangat lah gitu. Karena kalau terlalu ada drama-dramanya bikin rusak. Betul. Drama artinya drama norak ya, berlebihan over gitu ya. Agak merusak cerita Nawilanya. Iya. Ini udah sesuai kadar gitu. Bahkan waktu dia ngangkat si Dul itu ya kayaknya nggak ada luka deh. Hanya dibungkus apa? Iya. Ditutupin dengan kain aja gitu. Supaya ramah anak. Iya, ramah anak. Ada satu yang aku nggak suka juga. Apa? Bukan. Ini sangat tidak suka. Itu loh. Ikan. Oh. Banyak matanya itu doh. Itu kamu fobia aja. Itu banyak enggak itu mengganggu. Kamu kan nyaman nggak kamu? Iya sih. Apa namanya yang Tripobabia. Gatel nih, langsung gatel. Punya si Joko Anwar juga sudah lihat nggak? Ih, itu posternya ya? Aku langsung gatel. Aku mau post, kamu lupa. tadi aku bilang, aku sebelum pergi ke sini ya. Gatel. Aku bilang kayak istri, aku punya surprise sama kamu. Kamu tutup mata dulu. Langsung pas dia buka. Ini deh. Ini guys. Ini si Joko Anwar ini. Aku kesel banget ini. Banyak yang betul. Ya, gitulah teman-teman. Sekarang Nawila udah 1 juta penonton ya, Kak ya. Selamat. Ya, selamat menurut aku. Selamat gitu ya. untuk Rian, untuk Mbak Reda. Selamat untuk Mbak Reda. Mbak Reda ada muncul di bagian akhir. Oh, waktu jadi penjual buku. Nah, teman-teman nontonlah. Seru kok, tidak menyesal. Teman-teman tidak menyesal menonton ini. Kami jamin tidak menyesal. Bahkan kalian akan pasti akan rekomendasi ke orang-orang. Tolong filmnya dilanjutkan. Sedang digarap ini. Langsung digarap. Oke. Kata Rian katanya, dia laris atau enggak dia akan teruskan film kedua. 1 juta boleh lah ya, bisa lah. Yang ini sudah kok. Sudah, makanya udah 1 juta bisa. Ya. Tapi Rian udah bilang dia enggak laris, dia buat. Ini jiwa-jiwa sastrawan dia itu. Enggak laris bukunya tetap bikin buku. Mas Rian kalau mau mampir ke YouTube Safar Nurhan, silakan. Iya, datanglah. Ke channel-channel kecil ini. Supaya buku-buku sastra makin banyak yang baca. Nonton Nawila teman-teman. Nonton. Sebelum filmnya tidak ada di bioskop.